wabarakatuh. Nama saya Maisin, NIM 185910775. Di sini kami dari kelompok akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Pengembangan Keterampilan Berpikir dalam Pembelajaran IPA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan yang pertama yaitu A. Pengertian keterampilan berpikir. Berpikir yaitu memberikan gambaran adanya sesuatu yang ada pada diri seseorang. Sesuatu yang merupakan tenaga yang dibangun oleh unsur-unsur dalam diri seseorang untuk melakukan aktivitas. Pengertian berpikir secara umum adalah aktivitas mental atau intelektual yang melibatkan kesadaran dan subjektivitas individu. Hal ini dapat mengarah pada sesuatu yang berupa tindakan atau ide-ide atau pengetahuan ide. Berpikir juga mendasari segala tindakan manusia dan interaksi. Menurut Glimmer, menurut ahli psikologi Gestalt, pengertian dari berpikir yaitu. Selain itu, Herlinda mendefinisikan bahwa berpikir yaitu. Jadi, dapat dikatakan bahwa berpikir adalah proses yang melibatkan interaksi secara kompleks antara atribut-atribut mental seperti penilaian, abstraksi, penalaran, dan imajinasi dalam usahanya untuk memecahkan masalah yang prosesnya tidak dapat diamati secara fisik. Keterampilan berasal dari kata terampil yang berarti cakap dalam menyelesaikan tugas, mampu dan cekatan. Keterampilan berarti kecakapan untuk menyelesaikan tugas. Keterampilan adalah kemampuan teknis untuk melakukan sesuatu perbuatan. Ini merupakan aplikasi atau penerapan dari pengetahuan teoritis yang dimiliki seseorang, seperti keterampilan bercocok tanam bagi petani, mengajar bagi guru, dan lain sebagainya. Dengan keterampilan, seseorang dapat melakukan sesuatu pekerjaan secara efektif dan efisien. Jadi, dapat dikatakan bahwa keterampilan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan baik, cepat, dan tepat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa definisi dari keterampilan berpikir adalah aktivitas yang menggunakan otak atau akal secara sadar dalam hal pertimbangan mencari sebab, menganalisis, dan menarik kesimpulan terhadap benda atau objek atau masalah. Berpikir merupakan aktivitas psikologis yang dalam suatu proses yang dialami untuk digunakan memecahkan masalah dengan situasi yang dihadapi. Dapat dikatakan juga bahwa keterampilan berpikir merupakan kemampuan atau kepandaian mengembangkan ide dan konsep secara cepat dan tepat melalui proses perjalinan hubungan antara bagian-bagian informasi yang tersimpan di dalam diri seseorang yang berupa pengertian-pengertian. B. Jenis-jenis berpikir. Berpikir adalah proses utama yang terjadi dalam diri seseorang secara alami. Berpikir sebagai suatu kemampuan mental, seseorang dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, yaitu berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif. Yang pertama yaitu berpikir kritis. Pengertian dari berpikir kritis merupakan suatu rangkaian tahapan untuk mencapai suatu tujuan. Berpikir kritis merupakan bentuk berpikir yang perlu dikembangkan dalam rangka memecahkan masalah, merumuskan kesimpulan, mengumpulkan berbagai kemungkinan, dan membuat keputusan ketika menggunakan semua keterampilan tersebut secara efektif dalam konteks dan tipe yang tepat. Atau suatu proses berpikir kompleks, yaitu berpikir secara logis dan bertujuan untuk membuat keputusan-keputusan yang masuk akal melalui proses ilmiah yang sistematis meliputi kegiatan menganalisis, mensintesis, mengenal permasalahan dan pemecahannya, menyimpulkan dan mengevaluasi. Contoh dari kemampuan berpikir kritis yang pertama itu seperti membandingkan dan membedakan, membuat kategori, meneliti bagian-bagian kecil dan keseluruhan, menerangkan sebab, membuat sekuen atau urutan, menentukan sumber yang dipercayai. Kriteria berpikir kritis yang pertama yaitu bertujuan untuk mencapai penilaian yang kritis terhadap apa yang akan kita terima atau apa yang akan kita lakukan dengan alasan logis. Yang kedua, memakai standar penilaian sebagai hasil dari berpikir kritis dan membuat keputusan. Yang ketiga, menerapkan berbagai strategi yang tersusun dan memberikan alasan untuk menentukan dan menerapkan standar. Yang keempat, yaitu mencari dan menghimpun informasi yang dapat dipercaya untuk dipakai sebagai bukti yang dapat mendukung suatu penilaian. Aspek-aspek dari kemampuan berpikir kritis yang pertama yaitu interpretation, yang kedua analisis, yang ketiga evaluation, yang keempat inference, dan yang kelima explanation. Ya, dan yang terakhir yaitu
sebuah argumen. Yang kedua yaitu alasan. Apakah alasan-alasan diberikan logis atau tidak untuk disimpulkan seperti yang tercantum dalam fokus. Yang ketiga, kesimpulan. Jika alasannya tepat, apakah alasan itu cukup untuk sampai pada kesimpulan yang diberikan? Yang keempat, situasi. Mencocokkan dengan situasi yang sebenarnya. Kejelasan. Harus ada kejelasan mengenai istilah-istilah yang dipakai dalam argumen tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membuat kesimpulan. Dan yang terakhir yaitu tinjauan ulang. Artinya kita perlu mencek apa yang sudah ditemukan, diputuskan, diperhatikan, dan dipelajari serta disimpulkan. Yang kedua yaitu berpikir kreatif. Pengertian berpikir kreatif menurut para ahli. Sehingga dapat disimpulkan bahwa berpikir kreatif merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk berpikir secara terus-menerus dan konsisten dalam menghasilkan segala sesuatu yang kreatif dan original, atau sebuah kegiatan mental untuk menemukan suatu kombinasi yang belum dikenal sebelumnya. Berpikir kreatif merupakan sebagai suatu kegiatan mental yang digunakan seseorang untuk membangun ide atau gagasan baru. Ciri-ciri berpikir kreatif. Yang pertama yaitu kelancaran. Yang kedua yaitu kerincian. Yang ketiga fleksibilitas. Dan yang keempat yaitu orisinalitas. Indikator orang yang berpikir kritis yaitu ingin tahu, mencari masalah, menikmati tantangan, optimis, mampu membedakan penilaian, nyaman dengan imajinasi, melihat masalah sebagai peluang, melihat masalah sebagai hal yang menarik, masalah dapat diterima secara emosional, menantang anggapan, dan tidak mudah menyerah atau berusaha keras. 4 pilar keterampilan berpikir kreatif. Yang pertama yaitu association, yaitu keterampilan mengoneksikan sejumlah perspektif dari beragam disiplin yang berbeda sehingga membentuk gagasan yang kreatif. Asosiasi menggunakan kemampuan dan kekayaan wawasan dan mengaplikasikannya dalam bidang tertentu sehingga menghasilkan temuan baru yang inovatif. Yang kedua yaitu questioning. Peserta didik yang kreatif adalah peserta didik yang selalu bertanya. Mereka memunculkan serangkaian pertanyaan yang mereka rumuskan sehingga mendapat aneka gagasan baru. Yang ketiga, observing. Kemampuan melakukan observasi telah melahirkan banyak ide. Kemahiran peserta didik melakukan observasi dalam ketajaman mencium peluang mengembangkan inovasi di baliknya, merupakan energi peserta didik berkreasi. Yang ketiga yaitu berpikir logis. Berpikir logis merupakan sebagai kemampuan berpikir peserta didik untuk menarik kesimpulan yang benar menurut aturan logika dan dapat membuktikan bahwa kesimpulan itu benar atau valid sesuai dengan pengetahuan sebelumnya yang sudah diketahui. Yang keempat, berpikir analitis. Berpikir analitis merupakan kemampuan berpikir peserta didik untuk menguraikan, merinci, dan menganalisis informasi-informasi yang digunakan untuk memahami suatu pengetahuan dengan menggunakan akal pikiran yang logis, bukan berdasarkan perasaan atau tebakan. Yang kelima yaitu berpikir sistematis. Berpikir sistematis adalah kemampuan berpikir peserta didik untuk mengerjakan atau menyelesaikan suatu tugas sesuai dengan urutan, tahapan, langkah-langkah, atau perencanaan yang tepat, serta efektif dan efisien. Itulah presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mesin mengenai penerapan keterampilan berpikir dalam pembelajaran ilmu pengetahuan pada pembelajaran SD. Menurut Collett dan Chiappetta dalam pujian Tonen Flamingsi menyatakan pada hakikatnya ilmu pengetahuan alam adalah pengumpulan pengetahuan, cara atau jalan berpikir, dan cara untuk penyelidikan. Berdasarkan tujuan pembelajaran ilmu pengetahuan, bahwa pembelajaran
ketelitian, kesesuaian, bukti yang benar, pemikiran yang baik dalam keluasan dan keadilan. Elder mengungkapkan, ada 5 ciri seorang yang memiliki keterampilan berpikir kritis, yaitu yang pertama, dapat memunculkan pertanyaan dan masalah yang penting dirumuskan dengan jelas dan tepat. Yang kedua, dapat mengumpulkan dan menilai informasi yang relevan, serta menggunakan ide-ide abstrak untuk menafsirkan secara efektif. Yang ketiga, dapat menyimpulkan dan memberikan solusi yang baik dan mengujinya berdasarkan kriteria dan standar yang relevan. Yang keempat, memiliki keterbukaan pemikiran terhadap pemikiran, pengakuan, dan nilai lain. Yang kelima, dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain untuk membacakan masalah yang kompleks. Pembelajaran berbasis masalah atau PBL dapat diartikan sebagai model pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai suatu konteks bagi siswa untuk belajar tentang keterampilan pemecahan masalah dan berpikir kritis. Untuk memperoleh pengetahuan dan konsep esensial pada umumnya, pembelajaran IPA dilaksanakan dengan menggunakan metode eksperimen. Langkah pembelajaran yang digunakan dalam metode ini mirip dengan pembelajaran berbasis masalah, di mana terdapat kegiatan seperti perumusan masalah, pengajuan hipotesis, dan investigasi. Perancangan pada pembelajaran IPA berfokus pada perancang permasalahan yang autentik. Hal ini dimaksudkan untuk menstimulus pada siswa agar dapat bekerja memecahkan masalah yang berkompleks seperti lainnya seorang profesional. Masalah tersebut dibuat melalui langkah-langkah sebagai berikut: menyeleksi materi pembelajaran atau konten dan keterampilan yang akan dipelajari, menentukan sumber belajar, menuliskan rumusan masalah, menentukan motivasi, menentukan fokus pertanyaan, dan menentukan cara mengevaluasi. Dalam menyeleksi materi pembelajaran dan keterampilan yang akan dipelajari, guru harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Demikian pula dalam menentukan tujuan pembelajaran, apa yang harus siswa ketahui dan dapat dilakukan lanjut pada pembelajaran. Langkah-langkah untuk menyelesaikan atau mencapai tujuan pembelajaran IPA. Yang pertama, guru harus merancang bagaimana siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran yang akan ditetapkan. Setelah tujuan pembelajaran, konten serta keterampilan yang akan dipelajari telah ditentukan, maka langkah selanjutnya adalah guru harus dapat memastikan ketersediaan sumber belajar yang diperlukan oleh siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Masalah tersebut dibuat melalui langkah-langkah sebagai berikut: menyeleksi materi pembelajaran atau konten dan keterampilan yang akan dipelajari, menentukan sumber belajar, menuliskan rumusan masalah, menentukan motivasi, menentukan fokus pertanyaan, dan menentukan cara mengevaluasi. Dalam menyeleksi materi pembelajaran dan keterampilan yang akan dipelajari, guru harus mengacu pada kurikulum yang berlaku. Ketika melakukan investigasi atau penelitian untuk mencari solusi terhadap masalah yang diberikan oleh guru, diasumsikan siswa berperan sebagai seorang ilmuwan. Siswa dapat bekerja secara individual maupun dalam kelompok. Bekerja secara kelompok akan lebih baik dilaksanakan karena siswa dapat belajar dan berdiskusi dengan teman yang lainnya. Pelaksanaan pembelajaran berbasis masalah terdiri dari beberapa langkah, di mana beberapa di antara langkah tersebut dapat dilakukan secara berulang. Langkah pertama adalah guru memberikan stimulus atau motivasi untuk mengatakan siswa agar terhubung dengan masalah yang akan diberikan. Kemudian, guru memberikan masalah dan kesempatan kepada siswa untuk membaca masalah yang dihadapi. Langkah selanjutnya adalah siswa mendiskusikan dan membuat catatan tentang informasi atau fakta apa yang dapat mereka peroleh dari masalah yang telah mereka baca. Selanjutnya, siswa mengungkapkan gagasan, mengidentifikasi dan menentukan perumusan atau fokus permasalahannya serta membuat hipotesis. Langkah yang selanjutnya, siswa mengidentifikasikan kebutuhan belajarnya dalam rangka mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Dalam langkah ini, siswa mengidentifikasikan konsep atau prinsip apa yang mereka harus dipelajari, sumber belajar apa yang akan mereka gunakan, dan apa yang harus mereka kerjakan. Kemudian, siswa menginformasikan hasil temuan atau solusi kepada teman lainnya. Hal ini dilakukan untuk menguji apakah temuan mereka sudah baik atau tidak. Dalam melaksanakan pembelajaran berbasis masalah, peran utama guru adalah sebagai fasilitator. Dalam memfasilitasi siswa, guru dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bersifat metakognitif untuk mentransfer